Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Rian tentang seorang penghuni mes yang diganggu oleh penghuni lain. Dalam tanda kutip ya, setan ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak. Perkenalkan, nama gue Asri, nama samaran. Di sini gue mau bercerita tentang apa yang gue alamin dulu saat tinggal di mes karyawati di sebuah perusahaan besar. Semua yang gue ceritain di sini pakai samaran. Kalaupun ada yang tahu kisah ini ya cukup senyum aja ya. Sebenarnya kejadian ini sudah cukup lama. Bahkan ada beberapa kejadian yang gue udah lupa. Tapi tenang aja, masih cukup banyak kok yang gue inget. Gue mau ceritain beberapa bagian sudut pandang dari teman-teman satu mes dulu. Karena setiap terjadi sesuatu, pasti kita saling bercerita satu sama lain. Yang pertama, gue mau jelasin dulu awal mula tinggal di mes ini. Kayaknya kurang srek lah bercerita kalau langsung ke bagian inti. Biar seru, gue ceritain dari awal kita semua tinggal di mes ini. Ya, gue pikir dulu pilih deket kamar mandi itu enak, biar nggak jauh saat mau mandi. Tapi ternyata ini adalah salah satu kesalahan gue. Mes ini khusus wanita. Ada satu lagi mes khusus cowok yang jaraknya cukup jauh dari sini. Di mes ini juga nggak semuanya menetap. Ya, cuma ada kami berempat aja yang menetap karena jarak rumah yang jauh. Sisanya cuma datang pas istirahat atau sekedar rebahan saja. Jadi kebayangkan kalau malam gimana sepinya ini mes karena kita cuma berempat doang. Udah gitu jarak ke pemukiman warga hampir 400 meter jauhnya. Oh iya, jarak ke pabrik juga nggak jauh kok. Cuma 100 meter. Cukup jalan kaki sudah sampai. Oke, di sini gue mau jelasin siapa aja yang menetap di mes ini selain gue. Yang kamar nomor 2 itu ditempatin sama Ani. Udah berkeluarga dan dia perantau. Itu sebabnya dia menetap di mes ini. Kamar nomor 3 ditempatin sama Mbak Asri. Loh, kok sama namanya? Oke lah, langsung aja. Mbak Asri ini seorang single parent, berjuang buat anaknya yang masih bayi. Terakhir kamar nomor 5 ada Bu Yati. Beliau salah satu yang berani di mes ini. Kalau nggak ada beliau mungkin kita udah kabur. Nah, itu diingat ya biar nggak bingung. Awal mula tinggal di mes ini tuh biasa aja sebenarnya. Sumpah nggak ada kejadian apapun sama sekali. Padahal, jujur aja, gue tipe yang cukup sensitif sama hal yang berbau mistis. Tapi entah kenapa saat itu gue ngerasa aman aja. Mungkin di sini kita belum buat masalah yang mengusik mereka kali ya. Dan juga nggak pernah ada cerita-cerita aneh dari penghuni sebelumnya tentang mes ini. Atau mungkin sengaja nggak cerita mereka. Ya itulah pokoknya. Cerita buat malam ini gue jamin bakal seru. Jadi ini adalah gangguan pertama yang terjadi di antara kita. Lebih tepatnya yang dialami oleh Mbak Asri. Kita di sini sudah hampir 1 bulan dan baru kali ini aja ada yang usil. Tapi ini ya, Mbak Asri baru cerita setelah Mbak Ani yang cerita dahulu. Bingung ya? Iya, saya bingung. Jadi gini, saat itu kita lagi di dapur masak-masak buat kita makan. Waktu itu mau maghrib, seingat aku.
tiba-tiba Mbak Ani ngomong ke kita gini, "Kalian ada yang ke kamarku ya semalam?" Ya otomatis kita semua langsung ngelihat ke arah dia dan serempak menjawab, "Enggak mbak." "Oh tak kirain ada yang ke kamarku." Gue kepo lah, kenapa dia tiba-tiba nanya begitu. Takutnya kan ada maling atau apalah gitu di mes ini. Gue tanya, "Emang kenapa mbak? Ada barang yang hilang?" "Oh enggak apa-apa kok." Ya dia bilang nggak apa-apa, tapi kita yang ditanya begitu malah makin penasaran kan. Kamu ditanya tuh jawab yang bener. Ada apa?" tanya Bu Yati. Kalau beliau yang ngomong langsung pada nurut. "Iya bu, tadi malam saya merasa ada yang bisik-bisik di kuping gitu. Tak kira di antara kalian ada yang iseng." "Bisik-bisik gimana? Yang jelas toh," jawab Bu Yati. "Iya bu, bisik-bisik kayak gini, 'Ayo bangun, cepet bangun,' gitu loh bu. Terus, ya nggak saya peduliin lah. Ngantuk banget saya karena capek." Nah, di situ gue cuma bisa diem dengar cerita dari Mbak Ani. "Perasaan kamu aja kali Nduk," ucap Bu Yati. Gak lama kemudian Mbak Asri ikut bercerita hal yang sama. "Aku juga pernah bu, ada yang bisik-bisik pas aku lagi tidur." "Kapan itu Sri?" tanya Bu Yati. "Udah 2 minggu yang lalu," jawab Mbak Asri. Nah, berarti Mbak Asri lah yang pertama kali diganggu sama mereka ini. Bu Yati pun tanya ke Asri, kenapa baru cerita, dan dijawab katanya takut kita semua nggak percaya sama dia. "Emang kamu dibisikin kayak gimana?" tanya Bu Yati. "Ya sama bu kayak Ani." Saat itu juga Bu Yati langsung mencoba menenangkan mereka berdua. Beliau bilang mungkin cuma perasaan saja. Ya sudahlah, setelah itu kita lanjut masak dan makan bareng di dapur. Selesai? Belum, masih ada lagi. Kali ini gue yang akhirnya dapat bagian diganggu oleh mereka. Setelah selesai makan, biasanya kita masih ngobrol-ngobrol dulu di situ cukup lama. Ya, biasa ngegosipin tentang apa aja kejadian di pabrik. Saat asik-asiknya lagi ngobrol, entah kenapa gue ngerasa ngantuk aja saat itu. Gue lihat jam, baru mau pukul setengah 9 malam. Gak biasanya jam segini gue udah ngantuk. Ya udahlah, akhirnya gue pamit duluan ke kamar. Kebiasaan gue kalau mau tidur itu selalu nonton televisi dulu, biar makin ngantuk. Jadi TV akan menyala terus sampai pagi. Gak terasa saat itu juga gue langsung tertidur. Sumpah ini bener-bener tumben banget. Seingat gue sih gak mimpi saat itu. Cuma gue ngerasa ada orang ngomong di dalam kamar. Dan makin lama suaranya itu makin dekat ke telinga gue. "Ayo cepet keluar, cepetan." Suaranya itu kayak cewek, tapi ya aneh gitu, gak bisa digambarin. Pas denger ada yang bisik-bisik gitu, gue langsung buka mata saat itu juga dan ngelihat ke seliling, tapi gak ada siapa-siapa. Dalam hati bertanya-tanya, siapa yang bisik-bisik tadi? Hal yang baru gue sadarin adalah pada saat mau lanjut tidur, gue baru ngeh, ternyata TV sudah mati. Terus siapa yang matiin? Gak mungkin dong mati sendiri. Saat itu gue kayak bodoh lah dan lanjut tidur aja. BTW kejadian bisik-bisik ini gak sekali, tapi 4 hari berturut-turut gue alamin. Makin anehnya, selama 4 hari itu gue, Mbak Asri dan Mbak Ani sama-sama dibisikin kata-kata yang persis banget. Semua terungkap saat kita lagi ngumpul bareng di dapur lagi. Gue bertiga udah ribut.
gue bertiga. Kami bertiga mungkin ya. Kami bertiga udah ribut perkara dibisikin ini dan Bu Yati dengan santainya berkata, "Udah nggak usah ribut, dibisikin doang toh." Ucapnya dengan sangat santai. Ya emang sih dibisikin doang. Dan walaupun sebenarnya gue tahu kalau gue ini sensitif sama hal begituan, tapi kalau diisengin ya ikutan heboh dong. Selepas 4 hari itu, suara bisikan itu makin jarang. Bisa dibilang sebulan 1 kali mungkin ya. Nanti akan ada saatnya kita semua tahu siapa yang bisik-bisik itu dan apa niatnya. Cuma kalau sekarang masih seumur jagung yang masih belum tahu apa-apa. Dan saat tahu jawabannya pun respon gue cuma kayak, "Oh gitu." Selanjutnya, suara ketukan. Kalau ini sih lumayan ngeselin ya. Bayangin aja nih, jam setengah 1 pagi kalau nggak salah. Kita semua udah tidur. Gue adalah tipe orang yang gampang banget kebangun dengan suara sekecil apapun. Saat lagi tidur, ada yang ketuk pintu kamar gue. Bukan cuma sekali, tapi 3 sampai 4 kali. Dan ketukannya pun cepet gak seperti beraturan. Kebangunlah gue. Ya gue pikir kan ada penghuni mes yang lain yang mau ngetuk. Mungkin ada perlu. Saat gue buka pintunya, disinilah gue kaget dan heran. Kenapa? Gue nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi percayalah, saat gue buka pintu dan gue lihat yang lain juga buka pintu kamarnya. Jadi secara bersamaan gitu kita buka pintunya. Seperti ada yang mengetuk semua pintu secara bersamaan. Aneh kan? Gak masuk di akal. Iya emang. Tapi itulah kenyataannya. Saat itu pun kita semua saling lihat-lihatan. Ekspresi kita semua itu sama loh. Kebingungan. Kenapa bisa sama-sama buka pintu kamar dan berbarengan lagi? Lebih anehnya nggak ada siapapun di luar, alias sepi banget. Kejadian ini bukan cuma sekali, tapi cukup sering. Hanya saja, ketukan secara bersamaan itu cuma 1 kali. Seterusnya satu persatu kamar yang diusilin diketuk pintu kamarnya. Bahkan, siang hari pun tetap diusilin. Ini gue denger dari Mbak Ani yang bercerita. Saat itu dia pulang sebentar ke mes saat istirahat karena ada barangnya yang ketinggalan. Seperti yang gue bilang di atas, ada penghuni mes yang cuma sekedar datang saat istirahat, itu aja. Saat Mbak Ani di kamarnya, dia dengar ada suara ribut-ribut di luar mes. Mbak Ani pun langsung keluar mencari sumber suara ribut itu. Dan ternyata penghuni mes kamar nomor 6 dan 7 lah yang ribut. Mereka saling memaki satu sama lain. Mbak Ani pun berinisiatif untuk memisahkan mereka dan bertanya apa penyebabnya. Ternyata masing-masing kamar mereka ada yang menggedor pintu kamarnya. Dan saat itu pun hanya mereka berdua yang sedang ada di mes. Kamar nomor 6 menuduh kamar nomor 7 dan begitu sebaliknya. Mbak Ani yang sudah sering diusilin dengan ketukan itu pun gak heran dan langsung mencoba meredakan mereka berdua. Kalau gue cukup sering diusilin kayak gini. Lebih seringnya malam. Bahkan saat gue lagi asyik nonton TV. Tiba-tiba dok dok dok. Bukan ketukan lagi, tapi digedor. Kesel lah gue kalau pintu kamar gue digituin. Biasa aja kan bisa. Gue langsung bangun, buka pintu dan niatnya dalam hati mau langsung ngelabrak. Ternyata nggak ada siapapun di luar. Semua dalam kamarnya. Yang selanjutnya ada yang mandi. Maksudnya itu kita atau saya itu pernah mendengar ada suara orang yang mandi. Kalau ini sih gue udah merinding selalu. Mau cerita itu ngebayanginnya itu merinding banget lah.
Karena kejadian ini di waktu yang gak pas dan gak masuk akal. Terkadang keusilan mereka itu suka berurutan, seperti dari bisikan, ketukan, dan lanjut ke suara orang yang mandi. Karena posisi kamar gue yang persis banget di sebelah kamar mandi, gue bisa dengar dengan jelas. Awalnya ada yang ketuk pintu kamar gue. Posisi udah tidur. Gue paham lah itu ketukan dari mereka. Jadi nggak gue gubris. Karena ketukan itu, gue jadi kebangun dari tidur. Niatnya mau langsung lanjut tidur lagi, tapi gue kembali membuka mata. Bukan karena ketukan, tapi gue denger ada orang mandi. Ya, di kamar mandi ini persis di sebelah kamar gue. Gue lihat jam, pukul 2 pagi. Logika aja, siapa yang mandi jam segini? Ini yang buat gak bisa lanjut tidur lagi. Suaranya itu persis layaknya orang mandi. Gue dengerin dan langsung merinding luar biasa. Saat itu rasanya gue mau kabur dari kamar mandi. Maksudnya kamar ini. Tapi takut buka pintu. Hampir 5 menit gue dengerin suara itu. Akhirnya perlahan suara itu menghilang. Pelan-pelan gue coba buat tidur lagi karena gak mau kena usil yang selanjutnya. Esoknya, seperti biasa, kita masak bareng-bareng di dapur berempat. Gue mau bercerita masalah semalam tapi takut. Akhirnya Bu Yati lah yang buka topik pembicaraan ini. "Di sini siapa yang suka mandi pagi-pagi?" Celetuk Bu Yati. Semua langsung diam dan memalingkan pandangan ke arah Bu Yati. Intinya nggak ada di antara kita yang suka mandi jam segitu. Kirain aku doang yang denger, ucap gue tiba-tiba. Kali ini semua langsung memandang ke arah gue. "Ada yang lagi denger?" tanya Bu Yati. Dan ternyata cuma kita berdua saja. "Kalau aku cuma denger ada yang buka keran kamar mandi, Bu," ucap Mbak Asri. "Loh, beda ya?" "Iya, lusa kemarin aku kebangun karena kebelet kencing. Awal masuk ke kamar mandi sih nggak ada suara keran gitu, Bu. Terus, nah, pas aku udah selesai, samar-samar aku dengar ada suara keran kamar mandi. Langsunglah aku balik ke kamar, keburu takut," ucap Mbak Asri. Mendengar ceritanya pun gue langsung merinding luar biasa saat itu juga. Bayangin itu kamar mandi di sebelah kamar gue. Tapi anehnya gue nggak dengar suara keran menyala. Gue cuma mendengar suara orang yang mandi. Gitu aja. Dan selanjutnya ada cerita tentang si cantik dan si buruk rupa. Di bagian ini jujur aja lebih serem ya. Lebih merinding juga dibandingkan dengan part sebelumnya. Sosok ini hadir yang menurut gue nggak secara kebetulan. Tapi ada penyebabnya. Mungkin kalian pikir setelah baca judul dari part ini ada 2 sosok. Tapi sesungguhnya ini cuma satu sosok aja yang sering ngeganggu kita. Balik lagi ke awal. Sosok ini hadir secara tiba-tiba setelah kita mengadakan suatu acara di mes. Hari itu Mbak Ani berulang tahun. Entah ide dari mana, tiba-tiba dia mau merayakan ulang tahunnya di sini dengan mengundang beberapa teman dari pabrik. Segala macam makanan dan minuman sudah disiapkan. Bukan pesta, hanya sekedar makan-makan kecil aja. Jujur, malam itu mes sangat berisik. Canda, tawa, teriakan panggilan yang intinya cukup mengganggu. Saat itu pun tidak ada kejadian aneh di mes. Acara berjalan lancar-lancar saja. Gue lupa acara itu selesai jam berapa. Tapi saat udah beres-beres dan balik ke kamar untuk tidur, gue lihat jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Gak terasa emang. Apalagi kumpul dengan teman-teman. Gue pun langsung bersiap untuk tidur karena mata udah mulai mengantuk.
Saat menutup mata, tiba-tiba saja indera penciuman gue mencium aroma wangi seperti wangi melati. Dalam otak gue langsung berpikir, pepatah orang-orang dulu, kalau ada bau melati, berarti ada yang hadir di sekitar kita. Saat itu juga gue langsung merinding di bagian leher. Gue tetap coba buat nutup mata, berharap langsung tertidur dan tidak memikirkan bau-bauan melati itu. Tapi ada yang lain. Ada bau yang kali ini terhirup oleh indera penciuman gue. Baunya busuk. Baunya sangat-sangat menyengat, sampai bikin dada gue sesek. Karena bau inilah gue membuka mata, dan inilah yang gue sesalkan. Ada yang lewat persis di depan gue. Sesosok perempuan berbaju merah terbang di depan gue dan menembus tembok. Tatapan gue seperti terkunci ke sosok itu, dan melihat dengan jelas sebagian wajahnya hancur. Badan gue saat itu serasa terkunci. Suara gue serasa tertahan di tenggorokan. Sekarang gue merasa merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gue baca-baca saat itu juga. Ini adalah pertama kalinya gue melihat sosok dengan cukup jelas. Sosok tersebut menembus tembok dan keluar ke arah kamar mandi sebelah kamar gue. Saat sosok itu sudah hilang, barulah gue bisa bergerak. Saat itu pun gue langsung tutup seluruh badan dengan selimut. Jujur, gue nggak percaya dengan apa yang gue lihat saat itu. Itulah awal munculnya si cantik dan si buruk rupa. Selanjutnya dia kembali muncul, dan kali ini bukan di kamar, melainkan di dapur mes. Ya, gue lihat sosok itu dengan bentuk yang benar-benar padat. Jam 11 malam. Perut gue terasa sakit sekali karena belum makan dari siang. Terpaksa harus ke dapur jam segini karena gue punya riwayat sakit mah. Daripada nanti sakit parah, gue buka pintu kamar, lihat kanan dan kiri. Sepi, kelihatannya yang lain sudah tidur karena tidak ada suara TV yang terdengar dari kamar masing-masing. Gue coba beranikan diri, berharap gak ada yang mengganggu saat makan nanti. Perlahan gue berjalan ke arah dapur. Ya, untungnya sih dekat dengan kamar gue. Sesampainya di dapur, gue ambil telur yang ada di kulkas, lalu siapin bahan-bahan yang lain. Malam itu dingin banget karena habis hujan dari sore sampai habis isya. Posisi mes yang belakangnya adalah rawa-rawa mendukung suasana makin mencekam. Sembari memasak, gue baca-baca dalam hati. Saat sedang memasak, entah kenapa gue tiba-tiba merasa merinding di bagian leher belakang, bahkan menjalar sampai ke area pundak. Makin kuat gue baca-baca dalam hati sampai selesai memasak. Syukurnya gak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaan gue aja. Akhirnya gue lanjut makan di meja, dan keadaan masih aman. Tapi cuma untuk beberapa saat saja. Gelas air minum yang gue taruh di depan bergerak perlahan, dan gue ngelihat gelas itu bergeser dengan sangat jelas. Gue cuma bisa diem saat itu. Rasanya seperti ada hembusan angin, tapi rasa dinginnya itu menusuk sampai ke tulang. Aroma melati kini terhirup oleh penciumanku. Dan benar saja, sosok itu kembali lewat persis di samping gue. Terbang melayang seakan tidak peduli dengan kehadiran gue di situ. Gue cuma bisa diam. Kali ini gue seperti ada kekuatan untuk menahan gangguan dari sosok itu. Mata gue melirik mengikuti sosok itu berjalan. Dan dia berjalan menembus tembok kamar mandi dan hilang. Tanpa basa-basi, gue balik ke kamar dengan membawa nasi. Ya, walaupun takut, tapi gue masih memikirkan kesehatan gue sendiri. Teror kuntilanak. Ya, selanjutnya ada teror kuntilanak.
Hari itu gue dan Bu Yati pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan dapur. Ya, kita tinggal bersama jadi patungan untuk membelinya. Mbak Asri dan Mbak Ani menunggu di mes. Kebetulan, gue dan Bu Yati berangkat sehabis pulang kerja, yaitu sekitar pukul 5 sore. Sebenarnya sih ke kota bisa cuci mata dan lihat-lihat barang yang bisa dibeli. Setelah dirasa cukup, gue dan Bu Yati kembali ke mes. Saat itu gue lihat jam 8 malam. Kita kemalaman karena sering mampir ke toko lain, terutama toko baju. Gak ada firasat apa-apa, gak ada juga telepon atau SMS yang masuk. Kenapa gue berkata demikian? Karena saat gue dan Bu Yati sampai di mes, kita berdua dikagetkan dengan keadaan Mbak Asri dan Mbak Ani. Mereka berdua berada di teras mes, tergeletak tidak sadarkan diri. Akhirnya gue dan Bu Yati bergegas menolong mereka. Kita berdua berusaha menyadarkan mereka berdua. Setelah susah payah dan khawatirnya luar biasa, Mbak Asri duluan yang akhirnya tersadar. "Sri, kalian kenapa?" tanya Bu Yati yang khawatir. Mungkin karena baru sadar dan linglung, Asri tidak menjawab pertanyaan dari Bu Yati. Tak lama kemudian Mbak Ani ikut tersadar. Gue ambilin air putih untuk mereka berdua agar dapat cepat pulih. Saat sudah terlihat cukup baikan, gue tanya perlahan ke mereka berdua apa yang terjadi. Gue melihat ekspresi wajah mereka yang seperti ketakutan. Mbak Asri pun terlihat seperti sesekali mencuri pandang ke arah pintu gerbang dan kamar mandi samping kamar gue. Feeling gue udah gak enak. Gue usul ke Bu Yati untuk ditunda esok hari saja. Di samping itu Bu Yati mengajak Mbak Asri dan Mbak Ani untuk tidur di kamarnya. Dan gue tidur di kamar sendirian. Sampai mau tidur pun gue penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat, hingga mereka pingsan. Gue nyalain TV. Tapi saat menonton samar-samar gue mendengar suara. Gue coba fokus mendengar dari mana sumber suara itu. Ternyata bukan dari suara film yang sedang gue tonton. Gue penasaran dong. Suaranya seperti kicauan anak ayam. Ah sudahlah, gue gak mau sebutin. Takut datang nantinya. Intinya, suara itu datang berturutan 3 kali. Setelah mendengar suara itu, aku matikan TV dan langsung tidur. Esoknya pulang kerja, kita langsung kumpul di dapur. Tanpa basa-basi, gue pun langsung menanyakan apa yang terjadi malam itu. Begitupun dengan Bu Yati. Dia pun juga penasaran kenapa mereka berdua bisa tergeletak di teras mes. Akhirnya mereka bercerita. Selepas maghrib mereka berdua di kamar masing-masing. Tiba-tiba Mbak Ani mendengar suara tertawa dari arah dapur. Mbak Ani pikir gue dan Bu Yati sudah pulang. Dia langsung keluar kamarnya dan melihat ke arah dapur. Tapi ternyata apa yang dia lihat tidak sesuai dengan harapannya. Apa yang dia lihat adalah seorang wanita sedang duduk di atas meja makan dengan posisi membelakangi Mbak Ani. Wanita itu memakai baju putih dengan kondisi rambut yang berantakan dan panjang. Mbak Ani ingin tahu siapa sosok itu. Jadi dia menuju arah kamar Mbak Asri untuk menanyakan siapa yang ada di dapur itu. Namun saat ditanya oleh Mbak Ani, Mbak Asri pun terheran dengan pertanyaan Mbak Ani ini. Akhirnya mereka berdua menuju ke dapur dan memanggil sosok itu. Sosok tersebut bukannya menoleh, tapi langsung terbang, menembus langit-langit dapur. Karena hal tersebutlah Mbak Ani dan Mbak Asri langsung pingsan. Ternyata itu adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk halus secara langsung. Gue yang mendengar cerita mereka langsung was-was. Selang 2 hari setelah pingsan tersebut, sosok Mbak Kuntilanak itu kembali meneror. Seakan tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Gue ingat waktu itu jam setengah pagi, setengah 1 pagi maksud saya. Kita semua sudah tertidur pulas di kamar masing-masing.
Saat tidur, gue merasa samar-samar mendengar ada suara teriakan. Entah suara itu dari mimpi atau nyata. Namun akhirnya gue terbangun dari tidur. Dan ternyata suara tersebut berasal dari arah luar. Gue pun langsung bangkit dan membuka pintu. Gue langsung terfokus ke arah sumber suara yang berasal dari kamar Mbak Ani itu. Gue lihat Bu Yati dan Mbak Asri ikut keluar dari kamarnya. Saat kita sampai di depan pintu kamar Mbak Ani, suara teriakannya sudah reda. Yah, makin paniklah kita saat itu. Gue coba menggedor-gedor pintu kamarnya, tapi tidak ada respon. Sepertinya pintu terkunci dari dalam. Untungnya Bu Yati menyimpan kunci cadangan semua di kamar mes. Beliau pun langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk mengambil kunci itu. Setelah berhasil dibuka, ternyata Mbak Ani sudah terlihat pingsan. Kami bertiga mencoba untuk menyadarkannya. Sesadarnya Mbak Ani, dia langsung menangis sejadi-jadinya. Bu Yati langsung membawa Mbak Ani ke kamarnya karena dia terlihat pucat. Melihat kondisi Mbak Ani seperti itu, gue pun merasa takut untuk tidur sendiri. "Kalian semua tidur di kamar saya ya sekarang," ucap Bu Yati. Akhirnya malam itu kita semua tidur bertumpuk di kamar Bu Yati. Perasaan gue yang sensitif tuh entah mengapa ada yang mengawasi kita dari arah luar kamar malam itu. Esok paginya kita terbangun untuk siap-siap pergi bekerja. Tapi Mbak Ani masih terlihat pucat. Dan ternyata Mbak Ani sakit. Tapi feeling gue sih sakitnya Mbak Ani itu karena tadi malam. Di saat seperti inilah kekeluargaan gue diuji. Siapa yang mau menemani Mbak Ani yang sakit? Karena tidak mungkin dia sendirian di mes dengan kondisi seperti itu. "Saya aja yang nemenin Ani, kalian berangkat kerja aja." Tiba-tiba Bu Yati berucap seperti itu. Satu permasalahan selesai dan kita berdua akhirnya berangkat kerja. Tapi entah kenapa gue ngerasa penasaran banget. Kenapa gangguan ini terus berlangsung? Sehabis maghrib, kita berkumpul lagi di dapur. Sembari makan, kita mendengarkan cerita Mbak Ani tentang kejadian semalam. Dengan kondisi lemas, dia memaksakan diri untuk bercerita. "Aku mimpi lagi di kamarku sendiri, lagi duduk diem gitu di atas kasur. Tiba-tiba, pas aku lihat ke kiri pojok kamar, aku lihat ada cewek lagi berdiri ngeliatin aku. Awalnya itu mukanya biasa aja. Tapi apa?" tanya Bu Yati. "Mukanya berubah jadi hancur, Bu. Terus aku ngerasa nafas susah, seperti sesak gitu. Dan akhirnya ya gelap semua, aku pingsan." Bu Yati langsung mencoba menenangkan Mbak Ani yang menangis. Teror selanjutnya yaitu 3 hari kemudian, Mbak Asri. Saat dia sedang menonton TV di kamarnya, dia sengaja membuka pintunya karena merasa panas malam itu. Di saat sedang asyik menonton TV, tiba-tiba dia merasa ada aroma busuk dari arah luar. Tapi Mbak Asri masih mencoba berpikir positif. Tak lama pandangan Mbak Asri teralihkan ke arah luar kamarnya. Ada sosok yang sama yang diceritakan oleh Mbak Ani lewat melayang di depan pintu kamarnya. Mbak Asri hanya diam terpaku. Dia mengalami hal yang sama seperti gue saat itu, yaitu seperti terkunci seluruh badannya sampai sosok itu pergi. Dia langsung keluar dan menuju ke arah kamar Bu Yati. Bu Yati paham. Beliau langsung memanggil gue ke kamarnya. Gue pun penasaran kenapa tiba-tiba dipanggil. Lalu dijelaskan oleh Mbak Asri apa yang dia lihat tadi. Gue pun langsung terdiam. Lagi-lagi kita kembali berkumpul di kamarnya Bu Yati. Capek sih, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Sebenarnya masih ada lagi gangguan dari Mbak Kuntil ini, tapi gue nggak mau lanjutin, takut didatengin. Baik, itulah cerita panjang dari Mas Rian pada siang hari ini. Jadi
bener-bener angker ya mesnya itu ya. Ternyata ada sosok penghuni lain di mes itu. Sebenarnya banyak ya pabrik-pabrik yang seperti itu. Cuman apa ya? Mungkin kalau saya lihat, saya resapi ceritanya, ini lumayan parah sih. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.